Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai program linier ya. Nah, kalau program linier itu ujung-ujungnya kita dituntun untuk membuat model matematika ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya. Pas ini sudah saya sediakan satu soal. Oke, sekarang kita perhatikan seorang pengusaha konveksi mempunyai 60 meter kain polos dan 30 meter kain lurik. Nah, ini kita abaikan aja dulu ya. Kita cari dia itu mau buat apa ya. Ini dia. Baju A memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain lurik. Sedangkan baju B memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain lurik. Dia ini akan membuat dua jenis baju ya, yaitu baju A dan baju B itu ya. Nah, jadi kita misalkan nih. Misalkan baju A-nya adalah X dan baju B-nya adalah Y. Begitu ya. Nah, ini lebih mudahnya ini kita buat model matematikanya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Ini untuk yang belum paham sih sebenarnya. Tapi kalau sudah paham tidak perlu kita buat tabelnya. Langsung aja buat model matematikanya. Oke, saya ajarkan dulu cara membuat tabelnya. Oke, sekarang kita buat tabel. Yang pertama kita lihat. Yang pertama kita lihat jenis kainnya ya, ada berapa jenis kain. Di sini kan jenis kainnya ada dua ya, yaitu kain polos dan kain lurik. Jadi di sini kita tulis jenis kain, yang di bawahnya kain polos dan kain lurik. Kemudian yang kedua dia akan membuat apa? Dia akan membuat baju A dan baju B. Nah, jadi kita tulis di sini baju A. Baju A-nya kita misalkan X tadi ya, makanya di sini kita tulis baju A dan huruf X. Nah, kita selesaikan dulu, kita baca dari sini ya, biar bacanya tidak berulang-ulang gitu ya. Baca dari sini, baju A memerlukan 1 meter kain polos. Kita lihat kain polos berarti kita tulis ini 1 meter. Jadi cukup satunya aja, meternya tidak usah ditulis ya. Dan 1,5 meter kain lurik. Kain lurik berarti di sini kita tulis 1,5 gitu. Sekarang yang kedua adalah baju B. Kita tulis baju B-nya di sebelah sini. Baju B dalam kurung Y karena baju B tadi kita misalkan Y ya. Nah, gitu. Baju B-nya memerlukan 2 meter kain polos. Berarti di sini kita tulis 2. Di kolomnya kain polos ya. Ini kain polos. Nah, sini dia. Dan 1 meter kain lurik. Berarti di sini kita tulis 1. Kemudian jangan lupa di sini pengusaha konveksi itu dia mempunyai 60 meter kain polos dan 30 meter kain lurik. Nah, artinya di sini kita tulis persediaan kain ya. Nah, persediaan kain. Kain polosnya ada berapa? Kain polosnya 60. Tulis ini 60 dan kain luriknya adalah 30. Jadi kita tulis di sebelah sini 30. Nah, kemudian yang terakhir nih, ini yang terakhir. Nah, ini dia, kita lanjut baca. Laba penjualan kedua jenis baju masing-masing 10.000. Nah, karena di sini dia menggunakan kata masing-masing, itu artinya untuk baju A-nya 10.000 dan untuk baju B juga 10.000, begitu ya. Jadi kita tulis di sini laba. Nah, untuk baju A 10.000 dan untuk baju B juga 10.000. Nah, setelah sudah buat tabelnya seperti ini, barulah kita buat model matematikanya. Nah, ini buat model matematika gampang ya. Yang pertama, kita perhatikan tabel ya. Ini cara membaca tabel nih, saya ajarkan. Yang pertama, untuk jenis kain polos. Nah, baju A membutuhkan 1 kain polos dan baju B 2 kain polos. Nah, ini cara buatnya itu adalah untuk kain polos baju A tambah baju B begitu ya. Berarti di sini 1X ditambah dengan 2Y begitu ya. Oke, X tambah 2Y begitu. Kalau 1 kan tidak perlu tulis, sehingga langsung aja X tambah 2Y begitu ya. Kemudian persediaan kain polosnya berapa? 60. Kita lihat, kita baca lagi di soalnya ya. Mempunyai 60 meter kain polos. Nah, artinya dia tidak mempunyai lebih dari 60.
Tidak lebih dari 60 ya, karena dia hanya bilang mempunyai 60 meter kain polos. Jadi tidak lebih dari 60 meter. Jadi kita gunakan tanda kurang dari sama dengan 60. Nah, oke, ini model matematika yang pertama. Kita dapat pertidaksamaan yang pertama. Kita hapus dulu biar lebih rapi ya. Kemudian untuk kain lurik, ini kan kain lurik ya. Nah, baju A membutuhkan kain lurik 1,5 dan baju B membutuhkan kain lurik 1. Nah, berarti ini 1,5X ditambah 1Y gitu kan ya. Jadi kita tulis 3/2X tambah Y. Nah, ini pasti menjadi pertanyaan nih. Kenapa di sini 3/2? Di sini kan 1,5 gitu kan. Nah, ini 1,5 dan 3/2 ini sama ya. Ini 3/2 ini adalah bentuk pecahan dari 1,5. Kalau 1,5 kan bentuk desimal ya. Nah, kenapa kita ubah ke bentuk pecahan seperti ini? Agar kita nanti lebih mudah mengoperasikannya ya. Nanti dalam proses perhitungan kita lebih mudah begitu. Kalau kita gunakan koma seperti ini ya, nanti kan agak sulit dalam perhitungannya. Jadi kita ubah dia dalam bentuk pecahannya. Oke, paham ya? Nah, coba kita baca di sini. Ini kan kain lurik ya, 30. Kita lihat, dan 30 meter kain lurik. Artinya ini tidak lebih dari 30 meter kain lurik dia sediakan. Jadi kita gunakan tanda kurang dari sama dengan 30 gitu ya. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian laba penjualan untuk kedua jenis baju masing-masing 10.000. Nah, berarti di sini 10.000X ditambah 10.000Y, begitu ya. Itu adalah labanya. Jadi Fx, Y 10.000X tambah 10.000Y. Nah, ini biasanya ada juga yang tulis di sini set ya, pakai set. Ada juga yang tulis Fx, Y. Ini adalah fungsi dari penghasilan gitu ya. Nah, ini ada saya lupa tadi saya jelaskan. Ini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini artinya bajunya, ini kan X tadi kita misalkan baju ya, dan Y kita misalkan baju B gitu ya. Ini baju A X nih. Si baju A itu lebih dari sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena baju itu tidak mungkin negatif ya. Jadi tandanya lebih dari sama dengan 0. Begitu juga dengan baju B, lebih dari sama dengan 0. Selalu buat syarat seperti ini ya. Karena kalau baju itu kan aneh ya, kalau bilang baju A ada negatif 1 kan aneh begitu ya. Negatif 1 itu berapa jumlahnya baju kan gitu. Jadi kalau untuk baju itu dia selalu positif ya. Kalau untuk misalnya bajunya adalah 0, berarti bajunya tidak ada kan gitu ya. Oke, kita sudah buat model matematikanya seperti ini. Sekarang lanjut. Nah, ini saya pindahkan. Ini tadi model matematika yang telah kita buat ya. Sekarang langkah selanjutnya kita mencari titik potong. Nah, yang pertama kita cari titik potong dulu untuk pertidaksamaan yang pertama, yang ini ya. Oke, kita tulis di sebelah sini X tambah 2Y sama dengan 60. Nah, ini kalau untuk mencari titik potong, tanda pertidaksamaan kita ganti dengan tanda sama dengan seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita misalkan untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 60. Nah, ini artinya X ini kita ganti dengan 0 ya. Nah, kalau X diganti dengan 0, ya udah X nya coret. Sisa ini kan, sisa 2Y sama dengan 60. Jadi Y sama dengan 2 nya pindah sebelah kanan jadi per 2. Jadi 60 bagi 2 sama dengan 30 ya. Y sama dengan 30. Jadi titik potong yang pertama adalah 0,30. Ini artinya ini X nya 0, Y nya 30 gitu ya cara bacanya. Ini adalah X, Y. X nya 0, Y nya 30. Ingat ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang yang kedua, kita tadi sudah misalkan X nya 0. Sekarang kita misalkan Y nya yang 0. Jadi untuk Y sama dengan 0. Nah, ingat kalau Y nya 0 ganti nih Y dengan 0. Nah, kalau Y di sini masuk 0, jadi ini kan 0, jadi coret aja, sisanya adalah X sama dengan 60. Jadi X sama dengan 60. Nah, berarti titiknya di sini adalah 60,0. Oke. Sekarang kita lanjut.
Ini sudah kita dapat pertidaksamaan yang pertama. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, berarti yang ini ya. Tulis 3/2x tambah y sama dengan 30. Ingat ya, tanda pertidaksamaannya ganti dengan tanda sama dengan, seperti ini. Jadi yang pertama kita misalkan x sama dengan 0. Nah, ganti ini x-nya dengan 0. Kalau x diganti dengan 0, ini kan jadinya 0. Jadi coret aja sisa ininya. Jadi y sama dengan 30. Berarti ini titiknya adalah 0,30 gitu. X-nya 0. Y-nya adalah 30 gitu ya. Sekarang selanjutnya kita sudah misalkan tadi X-nya 0, sekarang kita misalkan Y-nya yang 0. Nah, kita hapus dulu. Oke. Nah, kalau Y ini diganti dengan 0, berarti sisa ini coret, sisanya 3/2x sama dengan 20 gitu ya. 3/2x sama dengan 30. X sama dengan, nah, ini 3/2 pindah jadi 30/3/2 gitu ya. Nah, ini caranya adalah si 30 ini kita kali di sini. Nah, kita kali ke bawah. Jadi 30 kali 2 60. Jadi bentuknya 60/3 jadinya. 60/3. 60 bagi 3 adalah 20. Jadi kita dapat X sama dengan 20. Jadi titik potongnya yang ini adalah 20,0. Nah, setelah kita dapat titik potongnya, sekarang kita cari daerah penyelesaiannya. Jadi kita gambar grafiknya ya. Nah, ini adalah garis Y dan ini adalah garis X yang datar ya, garis X. Nah, di sini adalah titik 0, 0,0. Kita tulis tengah-tengah ya. Saya hapus dulu. Yang pertama dari pertidaksamaan yang pertama dari ini ya. Kita lihat, kita dapat di sini nilai Y-nya 30 dan nilai X-nya 60. Jadi kita tulis untuk Y-nya, berarti kita tulis di garis Y ya, ini kan garis Y ini. Berarti kita tulis sini 30. Dan X sama dengan 60. Garis X yang ini berarti kita tulis 60 di sini. Nah, kira-kira di sini ya. Setelah itu, barulah kita hubungkan kedua titik yang ini dengan titik yang ini, kita tarik garis ya, seperti ini. Nah, kita sudah hubungkan. Setelah itu kita arsir dulu garis ini. Ini kan titik ini garis ini adalah garis dari pertidaksamaan yang pertama. Ini kan pertidaksamaan pertama ya. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kalau tandanya kurang dari sama dengan, arsirnya ke bawah garis seperti ini ya. Aduh, kita hapus dulu karena kita gunakan kita gunakan mouse ya, jadi tidak bisa terlalu rapi. Kita tidak gunakan pen tablet. Sebenarnya ini harus sampai kena garis X ya, cara arsirnya. Dianggap saja kena ya gitu. Seperti ini dia arsirnya. Tidak boleh melewati garis X ya, karena kita punya syarat ini, X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Tidak boleh melewati garis X ke bawah sini dan melewati garis Y ke samping kiri. Oke, ini arsirannya. Sekarang kita gambarkan untuk titik yang pertidaksamaan kedua. Ini pertidaksamaan kedua. Kita dapat Y-nya 30 dan X-nya adalah 20 ya. 30 berarti titiknya sama ya di sini juga. Di sini juga titik Y untuk pertidaksamaan yang kedua, kan sama-sama 30 ya. Y-nya 30 di sini juga. Kemudian X-nya 20, berarti kita kira-kira aja di sini ya X-nya. Nah, di sini 20. Sekarang kita hubungkan kedua titik. Nah, seperti ini. Saya ganti dulu warna pennya agar mudah dilihat nanti warnanya. Nah, warna hijau. Sekarang kita perhatikan pertidaksamaan kedua. Nah, ini dia kan. Dia gunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, artinya arsirannya ke bawah ya. Kita lihat yang garis hijau, ini garis hijau ya. Kita arsir dia ke bawah. Seperti ini.
Oke, sudah arsir, kita ganti lagi warna pulpennya ya. Nah, setelah diarsir, sekarang kita lihat daerah penyelesaiannya. Untuk daerah penyelesaian kita lihat daerah mana yang kena arsir dua warna ya. Ini ada warna hijau dan warna merah ya. Untuk daerah yang ini kan cuma warna merah nih, berarti ini bukan daerah penyelesaian. Nah, yang ada warna merah dan warna hijau kan daerah ini ya, ini dia. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Berarti dari titik 30 ini kemudian ke titik 20 ya. Nah, berarti daerah penyelesaiannya di titik 0,30 dan titik ini ya. Ini titik ini. Berarti di titik 20,0. Oke, sekarang kita sudah dapat daerah penyelesaiannya. Langkah terakhir, ini titik-titik daerah penyelesaian ini kita substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi penghasilan. Fungsi ini ya, jadi kita buat dalam bentuk tabel biar rapi. Mau nggak dibuat dalam bentuk tabel juga nggak apa-apa. Ini saya sengaja buat dalam bentuk tabel biar kelihatan rapi ya. Kalau kalian buat tidak pakai tabel juga tidak apa-apa ya. Ya, ini kita tulis fx, ini ya kita tulis 10.000 x tambah 10.000 y. Dan kita tulis titiknya 0,30 di sini dan 20,0 di sini. Nah, sekarang kita substitusikan titik ini. Nah, ingat tadi yang pertama saya bilang ini adalah titik x, y. Artinya x-nya adalah 0, y-nya adalah 30. Jadi ini kita ganti x-nya dengan 0 dan ganti y-nya dengan 30 sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, ini y-nya sudah diganti dengan 30, x-nya diganti dengan 0. Nah, kalau ini dikali 0 ya udah habis nih. Nah, sisa ini kan 10.000 kali 30. Hasilnya adalah 300.000. Sekarang kita lanjutkan ke titik yang ini. Nah, kita ganti x-nya dengan 20 dan y-nya dengan 0 gitu ya. Nah, jadi 10.000 kali 20 tambah 10.000 kali 0. Nah, kalau kali 0 ya udah ini kan 0 coret. Sisa ini yang kita kalikan. 10.000 dikali 20 sama dengan 200.000. Nah, kembali ke soal. Ditanya banyak baju A dan baju B dibuat agar mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, di sini kata maksimumnya yang kita tandai ya. Maksimum artinya ya kita lihat nilai mana ini yang paling besar. Kita lihat sini 300 dengan 200, mana paling besar? Paling besar kan 300.000 ya. Nah, jadi kita lihat titik mana yang menghasilkan 300.000 ini kan titik ini ya. Titik x-nya 0, y-nya 30. Nah, kita lihat x-nya apa tadi? X-nya adalah baju A dan y-nya adalah baju B. Artinya di sini baju A-nya 0, baju B-nya 30. Nah, ditanya banyak baju A dan baju B dibuat agar mendapatkan keuntungan maksimum. Berarti banyak baju A harus dibuat adalah 0 dan banyak baju B adalah 30 gitu ya. Nah, karena baju A adalah 0 ya, jadi nggak usah kita tulis ya. Langsung aja kita tulis ini. Agar mendapatkan keuntungan maksimum, jadi kita harus membuat baju B sebanyak 30. Nah, baju B kita buat sebanyak 30 seperti itu ya. Jadi ini adalah jawabannya. Ya, sampai situ dulu ya penjelasan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada yang belum dipahami ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini penjelasannya agak panjang ya, karena saya menjelaskan secara keseluruhan, secara detail ya. Kalau untuk yang sudah paham ya mungkin ini tidak terlalu panjang seperti ini ya. Mungkin 5 menit atau 2 menit sudah selesai. Oke, bye-bye.